Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Sapitri, saya dari kelas TK 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen inventaris barang untuk memenuhi tugas proyek akhir semester di mata kuliah pemrograman. Baik teman-teman, inilah hasil codingan yang udah saya cari di internet. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Code. Sebenarnya aplikasi Visual Code ini lebih ke bahasa Python ya, bukan bahasa C. Akan tetapi bisa juga kita menggunakan bahasa C di sini, tapi membutuhkan kita membutuhkan aplikasi tambahannya juga seperti Mingwe. Itu kita install. Kalau kalian mau tahu caranya bisa langsung ke YouTube aja. Baik, saya lanjut ke pembahasan kali ini yaitu menjelaskan codingan yang udah saya cari di internet. Oke. Ya, lanjut. Oke, pertama kita lihat dari baris Kita lihat dari baris pertama sampai baris ketiga, ini itu namanya header. Nah, header ini kita menggunakan 3 header. Yang pertama include stdio_h, yang kedua include string h, yang ketiga include inventaris h. Nah, fungsinya itu include stdio_h ini untuk input dan outputnya, sedangkan string ini untuk pengolahan string, dan inventaris h ini berisi struct dan konstanta. Nah, kita lanjut ke daftar barang. Oke, yang ini, yang di bawahnya ini kita lanjut. Oke. Ini berisi variabel global. Yang ini berisi variabel global. Daftar barang digunakan untuk menyimpan barang. Nah, sedangkan jumlah barang menyimpan jumlah barang yang ada. Nah, lanjut ke kalau data ini sudah ditulis keterangannya load data. Ini berfungsi untuk membaca data barang dari file saat program dijalankan. Sedangkan fungsi save data yang digunakan untuk menyimpan data barang ke dalam file agar tidak hilang. Data. Nah, ini guys, save data. Ini tuh berfungsi untuk menyimpan data barang ke dalam file agar tidak hilang. Lanjut ke tambah barang. Nah, di tambah barang ini dia berfungsi untuk menambahkan barang baru dengan memasukkan, di sini sudah ada keterangannya ID barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Nah, kita lanjut ke tampilan barang. Nah, di tampilan barang ini digunakan untuk menampilkan seluruh data barang yang tersimpan di inventaris. Tuh. Lanjut ke cari barang. Yang ini, lanjut ke cari barang. Nah, di cari barang ini berfungsi untuk mencari barang berdasarkan ID. Nah, di sini kan udah ditulis masukkan ID barang. Lanjut kita ke edit barang. Nah, untuk edit barang ini, berfungsi untuk mengedit data barang berdasarkan ID yang dimasukkan. Jadi ID-nya itu kita masukkan sendiri ya. Nah, sekarang yang terakhir hapus barang. Nah, di hapus barang ini merupakan fungsi untuk menghapus barang dari inventaris. Gitu. Jadi kita bisa menghapus barang mana sih yang nggak penting begitu. Baik, kita lanjut ke file inventaris H.
Baik, di sini kita menggunakan dua header ya teman-teman. Kenapa kita menggunakan ini? Karena di-include lebih dari satu kali ya teman-teman, makanya kita pakai ini. Terus kenapa di sini pakai and if? Biar menandai akhir dari header include, dari headernya. Lanjut kita ke define max ini. Nah, ini menentukan jumlah maksimum barang yang disimpan. Dipakai untuk membatasi ukuran array, lebih aman dibandingkan angka langsung atau magic number. Lanjut ke struk barang yang ini. Lanjut ke struk barang ini. Nah, ini itu sorry. Aduh. Oke. Lanjut ke struk barang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke struk barang yang ini. Ini itu mempresentasikan satu barang. Nah, di dalamnya itu ada ID barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Aduh, sorry. Kalau kodenya seperti ini, tinggal kita Ctrl Z, maka dia akan kembali seperti semula. Nah, lanjut ke deklarasi fungsi. Nah, ini itu di sini ada load data. Load data ini membaca data dari file ke program. Nah, ada juga save data. Nah, di save data ini menyimpan data dari program ke file. Lanjut ke fungsi-fungsi dalam program inventaris. Nah, di sini itu ada tambah barang. Di sini ada tambah barang, tampilkan barang, cari barang, edit barang, hapus barang. Nah, deklarasi ini menggunakan fungsi dipanggil di file lain seperti main.c. Nah, ini juga kita menggunakan di sini juga saya sudah membuat file main.c. Jadi saya akan menjelaskannya lagi. Ini file main.c-nya. Kita lanjut ya. Ya, ini. Ya, sorry. Nah, di sini itu kita menggunakan dua header ya, teman-teman. Seperti biasa, include stdio ini ada seperti biasa. Seperti yang kita tahu, include stdio_h ini untuk input dan output seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sedangkan inventaris h ini supaya main.c itu bisa mengakses truk barang semua fungsi inventaris. Sedangkan in main ini pilihan ini menyimpan pilihan menu dari user. Nah, sedangkan load data ini memuat data barang dari file saat program dijalankan. Jadi data lama bakal tetap ada gitu. Nah, lanjut ke do while. Pengulangan menu do while. Nah, menu selalu ditampilkan minimal 1 kali. Program akan terus berjalan sampai user memilih 0. Yang ini. Lanjut ke yang ini. Baris ini. Ini itu menampilkan fitur inventaris. User memasukkan angka sesuai menu, terus nilai disimpan ke variabel pilihan. Di sini disimpannya. Di sini. Oke, ini. Lanjut kita ke switch. Switch ini digunakan untuk memilih aksi berdasarkan input user. Nah,
Setiap menu memanggil fungsinya ya, fungsi yang sesuai. Seperti ini, tambah barang, tampilkan barang, cari barang, edit barang, hapus barang. Lanjut ke while. Ini oke. Lanjut ke while. While ini jika memilih 0, perulangan berhenti. Program keluar dari menu ini. Pilih sama dengan 0. Maka artinya jika memilih 0, perulangan akan berhenti. Begitu. Sedangkan return yang ini menandakan program selesai dijalankan dengan normal. Lanjut, Kak, kita akan menjalankannya. Nah, karena tadi ada orang azan, jadi kita tunda dulu penjelasannya. Sekarang udah selesai orang azan, kita lanjut pembahasannya. Ya, di sini sudah ada 5 menu inventarisnya. Yang pertama ada tambah barang, yang kedua tampilkan barang, yang ketiga cari barang, yang keempat edit barang, yang kelima hapus barang, dan yang keenam keluar. Kenapa kita nggak tulis ya 0 aja? Kenapa kita nggak tulis 6 aja? Kenapa kita tulis 0? Biar biar 0 itu tandanya keluar aja. Nah, coba kita mencoba tambahkan barang. Kita of course kita ketik nomor 1. Terus kita enter ID-nya 1233. Kita enter lagi. Nama barangnya itu hijab. Enter. Stoknya 20. Biasanya harga hijab paling murah itu 12. Enter. Nah, kalau kita mau tampilkan barang, ketik nomor 2, enter. Nah, ini dia ada. Ini itu yang pernah saya pakai buat nyoba menjalankannya sebelum-belumnya, maksud saya. Di sini ada sepatu, di sini ada nabati, dan tuh ada hijab. Nah, sekarang tampilkan barang udah, cari barang. Kalau kita mau cari barang, misalnya kita mau cari hijab, kita ketik 3 dulu, cari barang, enter. Nah, kalau kita mau cari barang itu yang dimasukkan itu ID-nya ya, 1233. Apapun guys, ID aja yang dicari. Nah, inilah dia hijab. Oke, lanjut ke edit barang 4. ID-nya kita coba edit nabati ya, 2025. ID-nya 2025. Kalau ada apa-apa itu cuma ID aja guys yang dicari, yang ditulis. Kita edit namanya itu kutek. Nah, stoknya itu misalnya 12, enter. Harga baru. Nah, kalau kita edit barang ya, maka harganya juga otomatis berubah. Nah, misalnya kita coba tampilkan barang nomor 2, kita enter. Nah, ini dia sepatu, kutek, hijab. Karena tadi kan udah kita karena tadi kita udah edit barangnya. Nah, gimana kalau kita mau hapus? Tinggal ketik nomor 5. Masukkan ID-nya, coba kita masukkan mana sih yang mau kita hapus. Coba nomor 2, sepatunya 222222. Coba kita enter. Nah, coba kita tampilkan lagi ya, nomor 2, enter. Nah, sudah tidak ada karena tadi kita udah hapus. Sekarang gimana kalau kita mau keluar? Ya, tinggal ketik 0, enter. Nah, keluar. Lanjut ke codingannya. Akan menampilkan codingannya. Oke.
Baik teman-teman, itulah penjelasan dari manajemen inventaris barang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.